yang akan menampilkan tentang kisah Nabi Nuh dan pengikutnya. Marilah kita saksikan kisah Nabi Nuh yang mana pada zaman sekarang ini kisah-kisah Nabi sudah tidak pernah kita dengarkan kepada anak didik kita. Gadget, TV yang tidak pantas yang sekarang kita saksikan. Mulai sekarang, marilah kita harus mengenal kisah-kisah tentang nabi-nabi kita. Marilah kita saksikan penampilannya murid-murid RA Ihyauddiniyah. Nabi Nuh diutus oleh Allah di daerah Armenia, yakni di tengah masyarakat yang menyembah berhala, yaitu patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Menurut mereka, patung-patung itu memiliki kekuatan gaib di atas kemampuan manusia. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejek. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujatan dari orang-orang kafir. Akhirnya, orang-orang kafir itu jengkel dan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Jika Allah menghendaki, dan kalian tidak akan bisa melepaskan diri, tidaklah memanfaat kalian, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Setelah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh mengalami jalan buntu dan kaumnya tidak bertambah, maka Nabi Nuh mengadukannya kepada Allah. Memberikan satu orang pun orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi ini. Sesungguhnya mereka engkau membiarkan, niscaya mereka akan menyesalkan hamba-hambamu. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk membuat kapal yang sangat besar. Dengan kapal itu kaum Nabi Nuh yang beriman akan selamat, sedangkan kaum yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal. Tiba-tiba kaum yang ingkar mengolok-ngolok dan mengejeknya. Setelah kapal selesai dibuat, sesuai wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya
Memasuki kapal yang telah selesai dibuat, ia juga membawa berbagai pasang binatang. Ayo umat Nabi Nuh, kita naik ke kapal itu. Ayo cepat. Tidak beberapa lama setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Mendung tampak tebal sekali, diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Hujan turun dengan lebatnya. Belum pernah hujan turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari langit. Rumah-rumah mulai terendam air. Angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat istri tercintanya dan putranya, yaitu Kan'an, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil keduanya. Hai istriku dan putraku Kan'an, kemarilah naik ke kapalku, maka kau akan selamat. Sudahlah, aku akan pergi bersama Kan'an. Kau pergilah sendirian. Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari, tidak menghiraukan panggilan ayahnya. Nabi Nuh merasa terenyuh. Bagaimanapun, Kan'an adalah putranya. Nuh, tolong kami. Kami minta pertolonganmu. Tolong istri dan anakmu. Nuh, tolong kami. Kami minta pertolonganmu. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh, sebab Kan'an walaupun putranya sendiri, tapi dia anak yang durhaka dan tidak mau beriman. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari dan berlabuh di Bukit Al-Jud. Sesudah banjir mereda, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun dari kapalnya. Dengan demikian, binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh. Hanya para pengikut Nabi Nuh yang hidup menempati bumi sebagai penghuninya. Inilah akhir drama anak-anak RAI Yaudiniyah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Terima kasih telah menyaksikan penampilan murid-murid RAI Yaudiniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.